Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Sekarang saya lagi numpang nih di studionya Murdoprus. Teman-teman masih ingat nggak mouse andalan dari Cooler Master yaitu MM710 dan MM711? Kita pernah review mouse ini di 2 tahun yang lalu ya. Kalian bisa lihat di link pada kanan atas. Tapi tidak semua orang suka dengan mouse ini karena dia ada bolong-bolongnya ya, karena ada orang yang fobia bolong-bolong. Nah, Cooler Master merilis seri refresh-nya yaitu MM712. Dia mirip dengan mouse yang MM711 tapi dia nggak bolong-bolong. Kita akan lihat bagaimana impresi pribadi kami menggunakan mouse ini. Namun sebelumnya, mari kita unboxing dulu. Ya, ini adalah box dari mouse Cooler Master MM712 atau Master Mouse 712. Pertama tentu ada mouse-nya itu sendiri. Lalu ada kabel ultrawave atau kabel yang mirip dengan tali sepatu dengan interface USB-C to USB-A. Lalu ada konverter USB-A ke C, terus ada panduan manual, dan yang terakhir kita dikasih grip tape. Beda banget nih dengan MM711 ataupun MM710 yang dikasih MOSFET ya, bukan grip tape. Cooler Master MM712 merupakan mouse super ringan dengan berat hanya di 58 gram aja. Seri MM712 dirilis untuk melanjutkan seri MM710 dan MM711 yang populer di tahun 2020 yang lalu. Kita refreshing sejenak, mouse MM710 adalah mouse ultra ringan, bolong-bolong tanpa nyala RGB. Beratnya hanya di 53 gram aja. Sedangkan MM711 adalah versi RGB dari MM710. Beratnya mencapai 60 gram. Pada saat itu, mouse ultra ringan hanya bisa dicapai dengan membolongi cangkang mouse. MM710 dan MM711 dulu harganya ada di kisaran Rp700.000. Namun baru-baru ini, kedua mouse tersebut didiskon besar-besaran menjadi hanya Rp200.000-an aja. Sedangkan MM712 dibanderol dengan harga Rp649.000. Walau kemarin sempat diskon akhir tahun nih ke Rp499.000. Mouse MM712 ini datang tanpa desain bolong-bolong, sehingga mouse ini bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Pengguna yang punya fobia bolong-bolong tentu bakal merasa lebih aman menggunakan mouse ini. Lalu secara bentuk pun mouse ini punya ukuran yang sama dengan mouse MM711. Terdapat juga logo Cooler Master yang bisa menyala di bagian punggung mouse. Nyala RGB-nya ini juga bisa kita matiin. Walau identik, namun ternyata MM712 ini datang dengan DNA yang sedikit berbeda. Secara spek misalnya, MM712 ini menggunakan sensor optikal yaitu PixArt PAW3370, sedangkan MM711 menggunakan sensor PixArt PMW3389. PixArt PAW3370 ini memang biasa kita temukan di mouse yang wireless untuk power draw yang lebih rendah. Tapi ya keduanya sama-sama sensor kelas atas. Lalu untuk switch-nya, MM711 ini menggunakan Omron, sedangkan MM712 menggunakan switch dari LK Optical V2. So, walau keduanya identik, tapi secara spek tidaklah sama, sehingga dapat memberikan feel yang sedikit berbeda. Selain dari spek, ternyata ada beberapa perbedaan lain pada struktur desainnya. Oke, kita mulai dulu dari bagian bawah mouse. Keduanya terlihat sangat identik. Pada MM711 terdapat 3 buah MOSFET, 2 di bagian belakang dan 1 di bagian depan mouse. Namun tidak terdapat MOSFET pada bagian sensornya. Nah, di MM712 ini, selain ada MOSFET di bagian belakang dan di bagian depan, terdapat juga MOSFET pada bagian sensornya. Dan kalau teman-teman perhatikan, letak sensor MM712 ini agak maju ke depan. Beda dengan MM711 yang tepat berada di tengah. Letak sensor yang agak ke depan ini membuat genggaman tangan kita tuh agak terpaksa ya untuk menggunakan claw grip, supaya pergerakan mouse bisa menyesuaikan dengan titik tumpu sensornya. Letak sensor yang agak maju ini juga sepertinya dimaksudkan untuk memberikan ruang pada tombol pengaturan dan tempat untuk penyimpanan dongle USB. Saya pribadi agak kurang suka dengan tempat penyimpanan dongle-nya karena tidak ada skema magnetik ataupun skema kunci. Jadi ya agak ribet aja gitu pas memasangnya. Lanjut ke bagian atas mouse. Pada mouse MM711, saya pribadi agak kurang suka dengan mouse wheel-nya yang agak terlalu keras ketika ditekan. Kalau MM712, saya sih justru suka ya, karena dia lebih empuk dan mudah. Nah, buat nandain lokasi di PUBG ataupun CS2 sih ini lebih enak menurut saya. Tapi sayang, tombol DPI MM712 ini tuh pindah ke bawah. Ya ini agak aneh aja sih, jadi kurang on the fly aja gitu pas mau ganti DPI.
Untuk klik kiri dan kanannya, karena menggunakan switch yang berbeda, tentu feel-nya pun juga beda. MM711 ini lebih tactile ya, lebih dekat aja travel distance-nya, lebih kerasa instan aja gitu. Nah, kalau si MM712 ini dia lebih empuk feel-nya, namun agak lebih jauh travel distance-nya. Feel yang sama juga saya rasakan untuk side button-nya. Selanjutnya kita ke bagian perkabelan. Mouse MM712 ini juga menggunakan Ultra Wave Cable sepanjang 1,8 meter. Buat saya sih feel-nya cenderung sama, namun kalau kita amatin lagi, sleeve atau pembungkus kabelnya ini tuh agak longgar ya. Sedangkan di MM711 sleeving-nya itu lebih ketat. Terakhir kita ke bagian pengalaman pribadi saya. Saya udah pakai mouse MM711 itu sejak tahun 2021, bahkan yang MM710 itu dari tahun 2020. Sampai sekarang masih saya pakai udah mau 3 tahun nih. Sayang di tahun kedua mouse MM711 saya itu double klik ya. Dan akhirnya saya ganti dengan yang baru. Saya pakai mouse MM711 untuk ngedit video, main game PUBG PC, CS2, Age of Empire 4. Semuanya tuh game-game kompetitif yang butuh banget nih pergerakan mouse yang mulus. Nah, kalau saya bandingin dengan MM712 ini, sebenarnya agak beda aja ya feel-nya sama yang MM711. Karena letak sensornya yang agak ke depan, saya harus menyesuaikan posisi genggaman tangan saya yang juga jadi agak maju. Untuk DPI untungnya tidak ada perubahan. Saya sama-sama menggunakan 500 DPI untuk main game CS2 ataupun PUBG PC. Tapi kalau disuruh milih, saya pribadi lebih nyaman pakai MM711 untuk game kompetitif ya dibandingkan dengan MM712. Kalau diibaratkan MM711 itu tuh mungkin kayak mobil balap Formula One yang kompetitif banget lah. Sedangkan MM712 ini tuh lebih kayak mobil sport yang bisa dipakai kompetitif juga, tapi juga bisa diajak jalan-jalan keliling kota. Nah, MM712 ini tuh unggul dalam skenario penggunaan yang lebih luas. Itu sih pendapat pribadi saya, tapi sekali lagi itu pengalaman pribadi ya, yang tentu saja bisa berbeda masing-masing pengguna. Di harga 600 ribuan, menurut saya mouse ini udah cukup oke untuk penggunaan yang beragam. Bahkan di marketplace masih ada loh toko yang menjualnya dengan harga di 500 ribu. Mungkin sisa-sisa diskon kemarin. Kekurangan mouse ini ya menurut saya ya, softwarenya si Master Plus ini. Softwarenya sih bagus sebenarnya dan fungsional, tapi kadang tuh suka bikin hang gitu. Kadang diubah-ubah menunya tapi nggak ngefek sama sekali. Terus softwarenya tuh minta update terus ya, hampir tiap minggu tuh ada update, tapi entah update apanya gitu. Dan udah bertahun-tahun tuh masih gitu-gitu aja. Jadi tolonglah Cooler Master ini software Master Plus-nya tuh dibenerin gitu bug-nya. Oke, itu aja teman-teman pengalaman saya pribadi menggunakan mouse Cooler Master MM712. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.